Puluhan pemuda ini terlibat saling kejar dan saling serang di kawasan Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi tadi. Mereka saling serang dengan batu, senjata tumpul hingga senjata tajam. Aksi tawuran yang terjadi di tengah jalan raya sangat mengganggu pengguna jalan. Tak pedulikan keselamatan, para pemuda ini terus saja asik menyerang meski di dekat mereka terdapat pengguna jalan yang ketakutan. Ironisnya, tawuran terjadi usai warga menjalankan salat subuh di tengah suasana Ramadan. Minimnya pengawasan dan pengamanan pihak berwajib menjadikan tawuran antar pemuda marak terjadi dan terus berulang. Aksi tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di Jalan Sani, Palmerah, Jakarta Barat. Dua kelompok remaja terlibat baku hantam hingga berakhir kematian. Korban Muhammad Dias, 20 tahun, warga Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat, tewas dengan luka sabetan senjata tajam. Sementara dua lainnya mengalami luka senjata tajam di punggung dan kepala. Dua kelompok ini terlibat tawuran saat sekelompok remaja ini tengah membangunkan sahur dan bertemu kelompok remaja lain yang telah mempersiapkan diri dengan senjata tajam. Yang disanip ini itu ngumpul memang udah ada persiapan mau tawuran. Disanip itu mereka papasan atau memang papasan. Papasan berarti kelompok sana udah pada bawa senjata tajam tuh ya. Udah pada persiapan. Awalnya sambit-sambitan. Jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kemanggisan, Jakarta Barat. Polisi hingga kini masih melakukan perburuan terhadap para pelaku. Memasuki bulan Ramadan, kejahatan jalanan ini menjadi catatan buruk. Dari tawuran hingga pembacokan terjadi di beberapa daerah. Adanya ancaman tersebut tampaknya harus diantisipasi dan diwaspadai secara serius. Kejahatan jalanan meningkat dalam sepekan terakhir, dari tawuran hingga pembacokan, bahkan kejadian terjadi pada bulan Ramadan. Kasus kejahatan jalanan atau kelitih yang menewaskan anak anggota DPRD Kebumen, Dava Azin Al-Basit, menjadi catatan serius. Warga Yogyakarta menyebut aksi kejahatan tersebut dengan sebutan kelitih. Namun pemerintah setempat hingga kepolisian enggan menyebutnya sebagai kelitih, melainkan kejahatan jalanan. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta pelaku kejahatan jalanan diproses hukum tanpa pandang usia karena sudah menyebabkan korban jiwa. Makanya itu satu-satunya cara ya harus berproses hukum, karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan gitu. Tapi masalahnya kan kendala hukumnya kan pasti nanti kalau anak yang di bawah umur itu kendalanya nanti pasti. Iya, tapi kalau pidana begitu kan ada pengecualian juga. Ya bagaimana penegak hukum kan bisa cari cara bagaimana dia diproses di pengadilan. Tidak hanya di daerah, di kota-kota besar kejahatan jalanan juga mencekam. Tawuran-tawuran terjadi antar kelompok. Tawuran remaja justru semakin marak di bulan Ramadan. Keributan tersebut tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Bahkan polisi harus menggelar razia rutin di sejumlah titik yang rawan tindak kriminalitas. Ibu tenang dulu, Orang mau sahur, nggak mau. Nggak apa-apa. Kasus terbaru terjadi tadi pagi. Hendak beribadah sholat subuh, seorang wanita Parubaya menjadi sasaran kekerasan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di Jalan Harsono RM Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat kejadian, korban diketahui hendak beribadah sholat subuh di masjid sekitar TKP. Korban membawa tas jinjing berisi peralatan ibadah. Pelaku yang mengincar tas korban menduga tas tersebut berisi barang berharga. Korban yang mengalami pendarahan hebat di kepala akhirnya ditolong warga sekitar untuk membawanya ke rumah sakit terdekat agar segera mendapat penanganan medis. Kasus upaya perampasan disertai kekerasan ini selanjutnya masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adanya ancaman kejahatan jalanan tampaknya harus diantisipasi dan diwaspadai secara serius. Pihak yang berwajib sepatutnya harus memonitoring titik-titik rawan kejahatan.
Pemirsa, apa yang menjadi dasar utama meningkatnya kejahatan jalanan ini justru terjadi saat bulan Ramadan. Sudah hadir bersama kami kriminolog Adrianus Meliala. Selamat malam, Pak Adrianus. Selamat malam. Pak Adrianus, ini ironisnya Ramadan, manusia diminta untuk menahan diri, tapi kejahatan jalanan dari mulai tawuran, penjambretan ini justru terjadi semakin marak di bulan Ramadan. Apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya? Ya, pada bulan Ramadan memang ada perilaku yang berubah ya. Bukan hanya perilaku pelaku kejahatannya, tapi juga targetnya. Ya, yang lalu kemudian misalnya pagi-pagi hari pergi ke masjid lebih pagi daripada yang lain, daripada biasanya. Lalu kemudian juga nanti pada saat minggu ketiga, minggu keempat menjelang Idul Fitri mulai belanja-belanja karena sudah dapat THR. Demikian juga nanti pada saat pada hari hanya, lalu kemudian pergi bersama keluarga. Itu semua adalah perilaku yang berubah, yang kemudian bisa dilihat oleh pelaku kejahatan sebagai kesempatan ya untuk berbuat kejahatan. Jadi memang pada bulan-bulan ini itu ya memang wajar kalau kemudian ada perilaku yang berubah dari sisi pola kejahatannya. Jangan lupa nanti misalnya pada saat mendekati hari-hari menjelang Lebaran misalnya, maka para pelaku kemudian akan yakin bahwa orang yang tadinya pergi keluar lalu kemudian tidak bawa uang, sekarang pasti bawa uang ya, untuk belanja dalam rangka persiapan Lebaran. Walaupun misalnya sekarang ini pasti banyak orang mempergunakan e-money atau e-wallet misalnya dalam rangka pergi-pergi, tapi tetap saja ada orang yang lebih percaya bahwa masih banyak juga orang yang membawa uang cash di tas atau di dompet mereka. Nah, alhasil kemudian lalu ini semua menjadi satu drive ya untuk kemudian meningkatkan jumlah kejahatan jalanan, mulai dari pencurian, pencopetan, penjambretan hingga pembegalan, demikian juga tawuran. Demikian. Baik, Pak Adrianus, untuk tawuran, apakah benar jika memang tawuran ini dipicu karena memang jelang sahur ini remaja-remaja saling berkumpul bersama dan kemudian yang berbeda kelompok saling pandang saja menjadi pemicu tawuran? Ya, sebetulnya kebiasaan kita untuk pagi hari setelah sahur ya, kemudian lalu tidak tidur lagi, lalu kemudian ya ngobrol-ngobrol silaturahmi antara anak muda, itu kan hal yang sebetulnya baik ya dalam rangka membina hubungan di antara mereka. Masalahnya kemudian lalu terbentuk kelompok-kelompok anak muda yang kemudian lalu mulai muncul perasaan in group dan out group ya, melihat kelompok sendiri sebagai lebih baik daripada kelompok yang lain. Kalau cuma hanya sekedar melihat saja sih nggak masalah, tapi sudah mulai kemudian memperlakukan kelompok yang lain sebagai lebih buruk. Mulai muncul perilaku melecehkan hingga perilaku yang mendiskriminasi dan seterusnya gitu. Nah, maka ketika itu lalu kemudian mulai muncul konflik berupa tawuran. Jadi pada awalnya itu adalah satu hal yang sebetulnya baik secara tradisi, tapi lalu kemudian ketika sudah mulai membentuk kelompok-kelompok, nah di sini lalu kemudian mulai timbul konflik dan pemicunya sepele saja, hanya karena lihat-lihatan, hanya karena kalah main adu sarung misalnya, maka bisa menjadi sumber bagi tawuran yang kemudian berakhir dengan adanya korban yang fatal, begitu. Baik, Pak Adrianus, bulan Ramadan jelang Lebaran ini identik dengan memang kebutuhan perekonomian yang semakin meningkat karena kebanyakan orang ini ingin berlebaran, berbelanja, kemudian juga pulang kampung. Apakah ini menjadi salah satu pemicu tindak pidana kejahatan itu meningkat pada saat Ramadan karena di sisi lain ada kebutuhan ekonomi yang meningkat? Kalau lihat dari angka-angka setiap tahun memang benar bahwa ada peningkatan, dan itu diduga karena tadi ada faktor pendorong dan penarik ya. Pendorongnya adalah di mana para pelaku kejahatan itu memang melihat kesempatan di mana Ramadan ini orang lalu mulai aktif mengkonsumsi, mendapatkan uang lebih dari THR-nya dan seterusnya. Sementara penariknya adalah tadi orang memang terpaksa membeli betapapun harga lebih mahal misalnya, karena tadi ada semacam kebutuhan. Jadi alhasil kemudian ini memang meningkatkan angka kejahatan walaupun tidak terlalu banyak ya setiap tahunnya. Nah, untuk itu memang perlu diantisipasi dengan cara tadi agar orang tidak usah membeli dalam waktu mendekati hari-hari Lebaran. Sekarang inilah misalnya saat untuk membeli daripada numpuk sampai kepada H minus berapa gitu ya, yang lalu kemudian menjadikan timbul situasi berdesak-desakan, dan itulah saat bagi pelaku kejahatan untuk beraksi. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat malam, Pak. Pemirsa, kericuan mewarnai antrean vaksinasi booster di Surabaya, Jawa Timur. Newsroom Weekend akan kembali usai jeda.